Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat semua, khususnya menciptakan guru profesional fokus pada kepercayaan diri dan berkolaborasi meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu ini adalah panduan bagi sahabat guru, kepala sekolah, dan pengawas pembina untuk meningkatkan kinerja, mewujudkan pengembangan potensi siswa secara optimal di satuan pendidikan masing-masing. Saya mulai dengan fokus peningkatan mutu pembelajaran agar tidak monoton di dalam pembelajaran di kelas, maka guru fokus pada aspek pengetahuan konten dan pedagogi guru untuk dikuasai. Di berikutnya adalah bagaimana mengelola kelas lebih efektif dan menggunakan media pembelajaran sehingga tidak banyak meminta siswa untuk menyalin materi, karena tentu ini adalah keberhasilan dari sahabat guru melaksanakan penguasaan kelas. Nah, tentu di berikutnya, menggunakan teknologi dalam pembelajaran ini adalah juga syarat yang sangat penting untuk dapat diterapkan selama pembelajaran. Dilanjutkan dengan bagaimana guru membuat strategi pengajaran, membuat media pembelajaran, mengembangkan capaian belajar literasi dan numerasi, hingga mampu mengembangkan kecakapan pengambil keputusan peserta didik, serta kecakapan pembuatan instrumen penilaian sesuai KD. Ini adalah ranah guru yang harus dikembangkan secara optimal, dan tentu bagaimana kemampuan untuk melakukan bimbingan profesional kepada siswa sehingga potensi berkembang secara optimal. Nah, di berikutnya adalah bagaimana keberhasilan guru diukur melalui berhasil merancang pembelajaran, tentunya dengan beberapa indikator yang dapat saya rumuskan sebagai berikut. Di pertama itu adalah berhasil menggunakan gambar dan memanfaatkan benda-benda konkret di sekitar lingkungan untuk memantik siswa berpikir sekaligus terlibat dalam mengembangkan literasi membaca dan numerasi. Tentu di sini bagaimana sahabat guru menghindari menggunakan huruf dan tulisan secara langsung di papan tulis agar tidak monoton di dalam pembelajaran, sehingga bagaimana upaya yang dilakukan itu adalah menggali pemahaman siswa melalui interaksi dengan sumber belajar. Nah, awali tadi dengan mengubah pola pembelajaran dengan menghadirkan alat peraga berupa benda konkret untuk mengganti papan tulis dan bentuk tulisan. Di berikutnya adalah bagaimana mampu mengoptimalkan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan secara konkret tadi. Dilakukan tahapan untuk mengajukan beberapa pertanyaan pemantik sehingga mampu mengembangkan daya nalar berpikir peserta didik melalui pertanyaan yang dirancang tentunya dari benda konkret yang dihadirkan. Nah, tentu sebelum dilanjutkan dengan bagaimana proses pembuatan RPP yang wajib harus dilakukan oleh sahabat guru hebat semua, maka tentu langkah pertama yang harus dilakukan sebelum merancang pembelajaran inovatif yang akan dilakukan, bagaimana sahabat guru hebat mengenal karakteristik belajar siswa, mulai dari gaya belajarnya yang dibedakan menjadi audio, visual, dan kinestetis. Nah, tentu ada beberapa indikator yang dapat diajukan pertanyaan atau diamati kepada siswa kita di masing-masing kelas. Yang pertama dari aspek gaya belajar audio visual. Audio, maka penting yang diamati ini adalah mulai dari apakah siswa di dalam kelas itu cenderung mudah mengingat
detail gambar, bentuk warna, dan huruf. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah lebih mengingat apa yang didengar dibandingkan dengan yang dilihat. Tertarik dengan buku bergambar, ilustrasi, foto, acara televisi ataupun video, memilih untuk melihat apa yang mereka pelajari daripada aspek lainnya. Kemudian senang mencoret-coret tanpa arti ketika sedang mendengarkan penjelasan guru, atau orang lain berbicara, atau orang lain sedang belajar dengan kecenderungan adalah suara yang agak keras, dapat dengan mudah mempraktikkan hal-hal yang pernah didengar oleh orang lain. Secara keseluruhan itulah ciri-ciri dari peserta didik gaya belajar audio. Berikutnya di visual, tentu diawali dengan mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa makna, pembaca lebih cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, rapi dan teratur, mementingkan penampilan dalam hal pakaian, teliti terhadap hal-hal yang detail, pengeja yang baik, kemudian lebih memahami gambar daripada instruksi tertulis. Nah, kemudian yang terakhir di gaya belajar kinestetis ini tentunya adalah lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa makna, pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, cenderung rapi dan teratur, mementingkan penampilan juga, lebih teliti terhadap hal-hal yang detail, termasuk juga pengeja yang baik, dan tentu adalah lebih memahami gambar dan bagan daripada instruksi yang ada. Nah, makna dari ketiga gaya belajar ini tentu akan memudahkan sahabat guru, khususnya di dalam berperan meningkatkan mutu di satuan pendidikan masing-masing. Nah, tentu yang dimulai adalah bagaimana guru menyusun sendiri RPP inovatif di awal tahun pelajaran, dan wajib mempertimbangkan gaya belajar siswa di kelas sehingga tidak menerapkan RPP sekolah lain di kelas yang diampu berdasarkan hasil telaah gaya belajar mulai dari audio, visual, dan kinestetis yang tentunya sudah dikenal bersama dan diidentifikasi di kelas dengan pengelompokan. Tentunya siswa nanti akan dikenali oleh guru gaya belajarnya adalah visual, audio, dan juga kinestetis. Nah, di kedua yang wajib untuk dilakukan oleh sahabat guru adalah guru wajib membuat RPP inovatif dan mengimplementasikan selama pembelajaran dengan inovasi penggunaan laboratorium maupun alat peraga secara efektif. Kemudian yang ketiga adalah guru-guru terlibat dalam peningkatan mutu sekolah, dan tentunya diharapkan juga sudah berhasil mewujudkan sekolah sehat dengan tentunya indikator keberhasilan. Lingkungan bersih ditunjukkan oleh semua warga sekolah peduli lingkungan, sekolah memiliki pengolahan sampah yang tertata dan berkesinambungan, mengembangkan sekolah yang partisipatif dan ramah lingkungan yang ditandai dengan kantin sehat tanpa menjual makanan terbuat dari bungkus plastik. Kemudian tentu diimbangi dengan memiliki kolam yang menandakan adanya ekosistem yang memadai di dalam kolam tersebut. Dan di berikutnya adalah bagaimana lingkungan pembelajaran ideal yang dilengkapi dengan penataan taman yang mendukung suasana nyaman dan asri sehingga menimbulkan suasana belajar yang kondusif yang tentunya dapat mengarahkan peningkatan mutu di satuan pendidikan tersebut. Nah, di berikutnya cenderung justru yang dapat dilakukan bagaimana upaya untuk mewujudkan guru profesional. Tentu yang pertama ini adalah bagaimana sahabat guru memiliki rasa percaya diri, yaitu ketika menerima tugas dan beban kerja tidak mudah putus asa. Ini sesuatu yang penting bagi sahabat guru hebat agar beban pekerjaan ini jangan sampai menimbulkan semangat menjadi kendor, tetapi justru beban kerja yang diberikan ini adalah kepercayaan dari pimpinan, sehingga bagaimana pantang menyerah
bagaimana ketika tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tentu akan dicari jalan keluar bagaimana membangun kolaborasi bersama guru-guru lain untuk meningkatkan kinerja di sekolah yang tentunya harus didukung dengan berkomitmen dengan disiplin waktu secara penuh untuk mencurahkan tenaga dan pemikiran demi tugas pokok meningkatkan potensi siswa agar berkembang optimal di sekolah kita masing-masing. Tentu di tahapan penting berikutnya, bagaimana kita memiliki pemikiran terbuka dalam melakukan inovasi untuk menghadirkan cara-cara baru sepanjang pembelajaran. Tentu ini sesuatu yang sangat penting ketika kita memiliki semangat bahwa sesuatu yang baru dan terbukti memberikan inovasi, memberikan dampak yang sangat besar kepada peningkatan kompetensi diri maupun kompetensi siswa, maka kita harus melakukan hal-hal yang baru tersebut untuk mengoptimalkan pengembangan diri guru sendiri, dan tentunya adalah dampak yang ingin kita lihat bagaimana hal itu memberikan peningkatan kompetensi peserta didik. Nah, di berikutnya tentu belajar dari pengalaman masa lalu. Ini sesuatu yang sangat penting, dapat digunakan sebagai acuan ketika mengalami kegagalan untuk terus bangkit, pantang menyerah, mewujudkan tujuan untuk memajukan sekolah yang kita dukung, kita optimalkan sehingga benar-benar menjadi fokus kepercayaan dari masyarakat dan tentunya orang tua. Dan tentu di berikutnya adalah bagaimana kita selalu menekankan ambisi untuk meraih keberhasilan bersama demi kemajuan sekolah yang menjadi fokus pengembangan potensi peserta didik. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru profesional dari tahapan-tahapan yang tentunya telah kita upayakan, mulai dari rasa percaya diri, mampu membangun kolaborasi, berkomitmen dengan disiplin waktu yang sangat menentukan, terbuka dalam melakukan inovasi, belajar dari pengalaman masa lalu, dan selalu berambisi untuk meraih keberhasilan bersama demi kemajuan sekolah. Semoga bermanfaat, sahabat guru hebat semuanya. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.